Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vini, Masya Allah. Alhamdulillah bisa masuk juga. Ya alhamdulillah alamin di Jumat spesial ya hari ini karena bulan Ramadan, terus sore, terus hujan juga kalau di tempat aku. Ya alhamdulillah Allah masih tolong kita, masih kasih kita kesempatan untuk bisa ketemu sama bulan yang spesial dan juga di hari yang istimewa gitu ya. Hari istimewa di bulan yang spesial yaitu di Ramadan dan di Jumat Ramadan pekan pertama. Ya semoga Allah tolong dan sampaikan kita sampai akhir Ramadan dengan kondisi yang terbaik dan diberi pertolongan juga ya sama Allah. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir ya, Masya Allah, tepat waktu banget buat Teh Fitri, terus Teh Dila sama Teh Nabila. Makasih banyak, mohon maaf atas tadi kendala ya, ininya ya Allah sinyalnya mungkin jadi pelajaran untuk ke depan lebih prepare lagi. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita minta tolong kepada Allah agar Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, serta Allah tolong juga ya dalam memahami bahasan yang insya Allah akan disampaikan oleh Teh Fitri hari ini. Dan di Jumat spesial kali ini di Majelis Ilmu silahkan panjatkan doa-doa terbaiknya dengan keyakinan optimal akan pengabulan terbaik ya dari Allah. Dan juga silahkan ini ya Kak menyimak, kalau dulu tuh Teh Fitri suka bilang gini, silahkan doa yang banyak gitu ya kalau misalkan lagi di majelis ilmu, karena kita dibersamai oleh banyak malaikat yang siap mengaminkan. Jadi mumpung Jumat dan juga kemudian di majelis ilmu, jadi silahkan dimaksimalkan kesempatannya. Jumat sore lagi, di bulan Ramadan lagi ya, Masya Allah. Oke, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita buka Friday ini ya, Friday night yang dipindah ke sore. Jadi naiknya tuh karena menjelang buka ya, jadi masih masuk lah. Dengan sama-sama melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan juga bersama-sama kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, serta semoga Allah karuniakan petunjuk, ketakwaan, kemuliaan dan juga kekayaan hati. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, karuniakanlah kami huda, ya Allah, petunjuk. Karuniakanlah kami tuqa, ketakwaan. Karuniakanlah kami afaf, kemuliaan. Dan karuniakanlah kami gina, ya Allah, kekayaan hati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sambil ini ya, teman-teman bisa apa ya, rename nama. Aku juga belum rename ini dengan nama underscore domisili, serta yuk sama-sama kita open cam biar lebih kerasa gitu ya suasana atau vibes menuntut ilmunya. Jadi kan ketahuan ya ini teman-temannya lagi ngapain gitu, atau misalkan ya lebih fokus aja gitu, karena tidak akan nyender dengan suka-suka hati atau misalkan gimana gitu kan, lebih terkondisikan gitu kalau misalkan apa ini open cam gitu ya, dan bisa melihat juga teman-teman yang barengan gitu menuntut ilmunya gitu ya. Dan apa ya, salah satu adab menuntut ilmu juga, insya Allah ketika kita memuliakan ilmu, maka ilmu juga akan, ilmu yang bermanfaat itu akan turun ke kita. Oke, begitu. Semisal berhalangan, silahkan dimaksimalkan dengan kondisi terbaiknya.
Oke deh, insya Allah hari ini kita akan, kalau yang ada merah berarti halal lifestyle, kalau yang kuning ya, nah, ini backgroundnya bisa dilihat dari background, berarti itu halalin talks. Nah, insya Allah hari ini kita bakal bahas tema seputar Ramadan dan halal lifestyle. Apa tuh hubungannya? Mungkin kalau Ramadan tuh banyak ya takjil-takjil yang Masya Allah menggoda iman. Kalau misalnya ini ya Allah, tidak Allah tolong. Nah, insya Allah hari ini langsung akan dibahas oleh Teh Fitri. Pada Teh Fitri, dipersilahkan. Oke, sebelumnya makasih Vini sudah berkenan membersamai meskipun Vini ini beda 1 jam ya teman-teman. Jadi di sana tuh udah 17 ya berarti ya. Udah mau menjelang buka sebenarnya. Jadi nanti mungkin di tengah-tengah Vini silahkan ya berbuka duluan karena perbedaan waktu ya. Masya Allah. Oh, udah siapin air katanya. Masya Allah. Oke, teman-teman semuanya, izin menyapa terlebih dahulu ya untuk sore hari ini yang Masya Allah semoga berlipat-lipat keberkahannya ya. Duh ya Allah merinding banget soalnya hujan dia, aku pun hujan ya. Dan kemarin aku baru starting lagi podcast judulnya puasa dan hujan gitu ya. Jadi kayak langsung dikasih implementasinya gitu ya, jadi speechless sendiri. Izin menyapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang sudah ada di sini. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan juga keberkahan tercurah limpahkan untuk teman-teman semua yang udah hadir di sini ya. Masya Allah dengan situasi dan kondisinya, Masya Allah banget. Dan juga untuk teman-teman yang berhalangan hadir ataupun yang sedang memaksimalkan waktunya dengan hal yang lain gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya lah setiap kebaikan menjadi sempurna. Termasuk Allah sempurnakan langkah-langkah kita ya, jempol-jempol kita nih untuk bisa mengklik link yang di-share di grup gitu ya. Dan akhirnya bisa bergabung sini gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pun pasti atas izin Allah. Selanjutnya, mari kita sampaikan salawat serta salam kita kepada teladan kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semuanya, yang semoga dirahmati Allah, dicintai oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin tadi ya diawali dari opening oleh Teh Vini gitu ya, bahwa ini agak sedikit berbeda gitu ya, dan mohon maaf mungkin informasinya tadi baru gitu ya, nggak dari pagi gitu ya Allah, karena beberapa insiden juga gitu ya. Hari ini Masya Allah banyak hikmah ya Vin ya. Jadi tadi juga siang udah janjian buat teleponan. Masya Allah, ada aja kendalanya ya. Tapi semoga teman-teman semua di sini menjelang berbuka masih pada semangat ya, masih pada apa ya, nggak berkurang gitu untuk apa ya, namanya tuh nggak berkurang antusiasme terkait puasanya gitu, apalagi menjelang berbuka ini gitu. Tadi pintu-pintu keberkahan lebih lagi gitu ya dibukanya, apalagi Jumat tadi ya sekali lagi, terus juga lagi hujan, sama-sama banyak doa ya majelis ilmu. Insya Allah. Teman-teman punya keinginan apa? Ada yang mungkin goals-nya 2023 ini mau menikah gitu ya. Goals-nya 2023 ini mau bisa menuntaskan amanah-amanahnya yang sebelumnya kayak nggak tuntas-tuntas gitu. Kalau rumit banget gitu ya, nggak selesai-selesai gitu. Amanah-amanah atau tugas-tugas kehidupannya. Silahkan minta ke Allah di detik-detik ini. Karena Allah tuh yang maha mendengar dan maha mengetahui segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Jadi mintalah ke Allah. Nggak ada nggak mungkin teman-teman hari ini minta jodoh gitu ya.
Jodoh bagian dari lifestyle ya, makanya ada halalin talks gitu. Yang bisa support lifestyle kita gitu kan. Jodoh jadi perlu dibahas juga, perlu di-mention dan perlu di-highlight sebenarnya. Jadi gitu ya, yang tadi ya merasa kayaknya belum ada tanda-tanda gitu ya. Duh kayaknya nggak mungkin deh gitu ya, punya targetnya dimundurin lagi gitu. Nah mulai saat ini lebih optimis lagi ya, bagi Allah mudah banget. Jadi silahkan dimaksimalkan doa-doa. Kemudian ya mohon maaf gitu ya, di Ramadan ini tanpa mengurangi rasa hormat pada teman-teman semuanya gitu, memang harus kita pindah agar teman-teman bisa memaksimalkan ibadah malamnya ya, salah satunya juga dengan qiyamul lail, yaitu salat taraweh ya, salat taraweh. Jadi bisa dimaksimalkan salat tarawehnya dan juga tilawah Al-Qur'annya gitu ya di hari itu, yang itu biar bisa lebih to the max lagi. Kita mundurin sedikit gitu ya. Dan insya Allah karena tahu juga gitu ya kalau jam-jam segini sebenarnya jam-jam persiapan gitu ya. Jadi insya Allah durasinya akan kita lebih persingkat gitu ya di Ramadan ini. Agar apa? Agar tadi tujuannya yang kita bahas meskipun tidak banyak gitu ya, tapi bisa, semoga bisa jadi jalan menambah keimanan kita dalam menjalankan Ramadan kita kayak gitu ya ke depannya. Amin ya Allah. Dan teman-teman juga tadi ada yang bertanya sebenarnya di grup, gimana nih gitu ya bentrok sama Ahlan Ramadan. Sebenarnya aku baru tahu Ahlan Ramadan itu hari ini gitu ya. Kalau jadwalnya itu ada di hari Jumat juga gitu. Jadi mohon maaf sekali gitu ya ketika tidak bermaksud untuk membentrokkan gitu ya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi memang kalau misalnya teman-teman ada tema-tema yang di sana teman-teman butuhkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman, silakan prioritaskan awal Ramadan dulu gitu ya. Aku sampaikan itu ke teman-teman. Karena mungkin kalau dari FN silakan bisa disusul gitu ya, disimak recordnya di YouTube gitu. Tapi ya tentunya lebih utama kita nggak bisa mengurangi keutamaan dari langsung ya live kayak gini. Jadi ya silahkan belajar memilih gitu ya. Karena hidup ini adalah pilihan gitu. Di antara dua yang baik, sama-sama baik gitu kan. Sama-sama bermanfaat. Nah, silahkan dipilih. Gitu. Dan aku pun nggak akan berkecil hati atau nggak akan kecewa gitu ya, insya Allah. Karena dua orang pun kita jalan lah FN ya gitu ya. Bismillah. Meskipun hanya ada aku dan moderator ya, cuma ada aku dan Vindi, kita jalan aja ya, Bismillah. Semoga tadi jadi jalan kita mengikhtiarkan menjalankan perintah Allah. Allah suka yang sedikit, yang kecil gitu ya, tapi istiqomah. Daripada banyak, besar, tapi bolong-bolong kayak gitu ya. Lebih baik kita ya ikhtiarkan untuk istiqomah. Kalau kata Vini tadi private ya. Iya, private. Nah, jadi teman-teman, seperti biasa sebenarnya kan di sesi Friday night itu kita suka ada sesi syukur gitu ya, sharing syukur. Nah, sekarang tuh sekalian aja gitu ya sama temanya. Jadi tema hari ini tuh kan target Ramadan versus lifestyle Ramadan gitu ya. Menarik banget. Kenapa menarik banget? Karena ya kadang gitu ya kita punya target-target Ramadan tapi lifestyle-nya lupa gitu ya kita perhatikan untuk menunjang target Ramadan kita itu, ya enggak. Karena namanya target-target Ramadan itu mau nggak mau kita perlu energi ya gitu untuk bisa menyelesaikannya gitu. Fisik kita juga perlu mendukung gitu ya, hati kita jelas itu yang paling utama gitu. Tapi ya kita kurang memperhatikan lifestyle-nya, akhirnya target-target Ramadan kita ini uh, ya akhirnya bablas ya, banyak bablasnya. Jadi kita sharing-sharing aja dan siapkan ini jari-jarinya untuk bisa bisa menyampaikan pendapatnya di kolom chat ya teman-teman ya. Jadi kita diskusi aja, sharing aja. Aku mau tahu nih ya teman-teman, udah 2 hari ya Ramadan hari kedua, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kita disampaikan di hari kedua ini. Tadi pagi sahur sama apa sih teman-teman? Boleh banget tulis di kolom chat ya, berbagi gitu ya, menu sahurnya. Silakan berbagi menu sahurnya.
apa gitu ya yang dimakan. Namanya lifestyle kan, gitu salah satunya ya makanan gitu ya yang kita bahas ya, dan juga aktivitas kita. Dari teman-teman apa nih menu sahurnya dan bangunnya jam berapa? Kalau dari Vini kangkung tumis, ikan goreng plus sambal plus nasi, masya Allah, tabarakallah, full meal nih ya, lengkap, mantap. Kok ketawa sih teh gitu. Masya Allah, ada WK-WK-nya di bawah ya. Terus kalau Teh Dila kurma satu, nasi setengah centong, ayam goreng, sayur toge plus jagung muda. Masya Allah, full meal juga. Masya Allah, tabarakallah. Mantap, mantap. Dari yang lain, boleh banget. Dari Teh Nabila, kalau mau sharing menu sahurnya boleh banget. Oke, sambil menunggu Teh Nabila atau teman-teman yang lain, aku pengen nanya lagi nih, pertanyaan kedua. Apa yang dirasakan setelah sahur? Fresh gak? Tapi kalau fresh, alhamdulillah itu bagus banget. Ya, apa nih yang dirasain di setelah sahur dan aktivitasnya teman-teman apa nih setelah sahur? Boleh sharing di sini. Ya. Kalau aku pribadi, aku itu sahurnya udah 2 hari ini, alhamdulillah, aku makan kurma. Kurmanya tuh 3 atau 4 lah ya, sampai 5 udah kebanyakan gitu. Udah gitu, dari situ minumnya tuh minum madu plus lemon. Madu plus lemon, udah aku sore itu doang sama Kang Isa juga. Nah, dari sini setelah sahur sholat subuh, bener banget sih gitu ya, bener banget. Ini jawaban yang teraman memang. Dan jelas fresh aja soalnya langsung mandi dan beres. Mantap, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di sini kayaknya memang ya datang murid-murid teladan semua gitu ya. Jadi kayaknya nggak ada problematika ba'da subuh gitu ya. Karena kalau berapa laporan yang aku dapatkan, aku ngantuk udah subuh gitu kan. Dia harusnya semangat gitu kan, fresh. Target Ramadanku banyak nih gitu kan. List-list dari ibadah-ibadah yang mau aku capai, problem-problem diri yang mau aku perbaiki di Ramadan tuh banyak banget gitu. Tapi aku banyaknya tidur di Ramadan ini gitu ya. Nah, disinilah momentumnya kita sama-sama perbaiki ya teman-teman. Dari sahur dulu gitu kan. Gimana sih lifestyle di sahur gitu ya, yang tentunya halal lifestyle di sahur yang bisa menunjang target Ramadan gitu. Benchmarknya tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ini teman-teman, memang kita tuh apa ya, di zaman sekarang kan udah banyak banget informasi tentang makan makanan yang sehat, yang sempurna itu kayak gimana gitu. Tapi setelah aku maknai lagi beberapa hari terakhir gitu ya, memang levelnya tuh beda gitu ya teman-teman. Level keimanan tuh akhirnya level akan membawa kita kepada level uh, keyakinan yang berbeda juga gitu terhadap sesuatu. Ya contoh, memang kalau secara logikanya detailnya kita membutuhkan tadi ya full meal yang nutrisinya tuh makronutrisinya terpenuhi semua gitu ya. Karena tubuh kita punya kebutuhan masing-masing dan itu juga kita bahas ya sama-sama ya di Halal Lifestyle Friday Night. Nah, namun gitu ya, Rasulullah SAW itu kalau kita lihat apakah menu-menu makanannya tuh yang ya satu piring tuh setengah sayur gitu ya, setengah piring sayur, seperempat protein, seperempatnya lagi apa karbo gitu. Apakah Rasulullah SAW seperti itu? Jawabannya kan enggak gitu ya. Bahkan Rasul tuh sedikit gitu kalau dalam makan tuh ya, sedikit dalam makan. Kemudian juga saking menghormati istri-istrinya, beliau itu kalau di rumah nggak ada makanan tuh nggak ngomel gitu. Tapi ditanya dulu gitu, hari ini ada makanan nggak gitu. Kalau nggak ada, kata Aisyah radhiyallahu anha nggak ada gitu ya. Terus Rasulullah SAW, oke kalau gitu hari ini kita saum kayak gitu. Jadi kayak simple banget gitu loh gitu ya hidupnya tuh ya. Insya Allah.
termasuk di sahur ini. Jadi teman-teman, sahur itu sebenarnya kalau kita bicara lifestyle ya, momentum terbaik untuk refleksi diri. Ya, momentum terbaik untuk refleksi diri, untuk mengingat dosa-dosa kita. Nah, biasanya kan kita kalau nostalgia, nostalgia momen-momen indah ya enggak sih? Wah, iya kuliah gitu kan. Kita nostalgia hal-hal yang menurut kita tuh amazing banget dan kita maknai bareng-bareng. Nah, tapi sebenarnya gitu ya, kalau kita maknai dari yang dicontohkan Rasulullah SAW, sahur itu adalah momen untuk kita nge-callback gitu ya, nge-recall dan juga nostalgia, tapi nostalgianya nostalgia dosa-dosa kita. Jadi suasana sahur tuh sebenarnya suasana yang sedih, haru gitu ya. Dapat kita menyadari bahwa kita ini seorang hamba ya. Kemudian di Quran surat Al-Ahzab ayat 72 manusia itu hakikatnya bodoh dan zolim. Gitu kan? Manusia itu bodoh dan zolim. Sehingga kita kadang udah tahu ilmunya masih juga susah gitu ya untuk melaksanakan. Atau banyak juga mungkin dari kita yang dulu belum tahu ilmunya akhirnya jadi salah gitu. Makanya sahur ini adalah momentum kita untuk bisa mengingat dosa-dosa kita. Gitu. Ya, lifestyle. Dan maksudnya tuh sedih, haru. Apa hubungannya sama makanan tadi gitu. Nah, kalau teman-teman persiapan atau preparing makanannya lama, jadi waktu untuk mengingat dosanya teman-teman sedikit gitu, ya nggak? Ya kan? Padahal ini tuh momen-momennya gitu loh. Dosa kita segitu banyaknya, ya kan? Nah, harusnya tadi waktu ini bisa dimaksimalkan gitu. Tapi nggak apa-apa kalau memang misalnya di keluarga masih seperti itu gitu ya. Nah, kita inisiatif misalnya kita dari malam setelah Qiyamul gitu ya, setelah sholat taraweh, kita udah persiapan tuh. Misalnya kalau mau buat tumis, mau buat apa tadi ayam atau segala macam, ya ikan, ya atau sambal dan lain-lain. Bahan-bahannya udah ready dari malam kalau bisa, ya. Nah, ada yang misalnya udah jadi dari malam, jadi pagi-paginya atau eh, waktu sahurnya itu tinggal manasin. Jadi waktunya tuh jadi lebih singkat gitu, persiapan atau preparing sahurnya di pagi hari itu, gitu di saat sahur itu gitu. Jadi apa waktu untuk bisa muhasabah dirinya, refleksi dirinya lebih panjang, lebih lama gitu. Ya, karena kalau misalnya tadi gitu ya kita sibuk sama makanan lagi, kita nggak dapet gitu hakikat puasa itu sendiri gitu. Karena ingat puasa itu sebenarnya kan salah satu hikmahnya kita bisa berempati sama orang-orang yang memang sehari-harinya tuh nggak ada makanan untuk dimakan gitu loh. Jadi bukan untuk semuanya di prepare gitu kan, yang akhirnya belum apa-apa kita udah mikirin nanti buka sama apa ya gitu. Nanti sahur sama apa ya, buka sama apa ya, sahur sama apa ya. Pikiran kita tuh cuma di makanan aja. Padahal banyak hal yang perlu kita pikirkan gitu, yang perlu kita renungkan di hari-hari ini gitu ya, yang tadi ya Allah bukakan pintu rahmatnya, Allah bukakan pintu pengampunannya gitu ya. Ramadan tuh panas yang membakar, gitu, membakar dosa-dosa kita gitu kan. Ya Allah, teman-teman bakar lemak di tubuh aja susah, ya nggak? Karena dosa-dosa kita tuh makan berlebih gitu kan, akhirnya tertimbun menjadi lemak, ya susah banget bakar itu. Apalagi bakar dosa gitu ya. Itu memang butuh effort, tapi kasih sayang Allah, Allah mudahkan dengan istighfar ya, dengan ya tadi Allah buat waktu khusus sepertiga malamnya untuk kita gitu. Itu tuh kasih sayang Allah gitu loh. Makanya kalau bisa di waktu sahur ini silahkan banyak merenung gitu ya, banyak merenung. Makanya dan kalau bisa ya waktu sahur itu kan sunahnya diapain?
Diawalin atau diakhirin waktunya? Di awal atau di akhir? Di akhir teh. Iya, betul sekali Teh Dwi. Masya Allah, mantap. Diakhirkan. Ya. Jadi menjelang, kalau di kita sih memang ada namanya waktu imsak. Sebenarnya buat hati-hati gitu ya, nggak kebablasan masih makan pas azan gitu. Nah kalau sebenarnya makanan kita, semakin simpel makanan kita, semakin cepet kan makan. Nah hikmahnya Rasulullah SAW sahur sama kurma, karena kurma tuh udah nutrisinya tuh komplit gitu loh. Jadi kurma tuh memang kecil, tapi kalorinya gede. Jadi bisa backup banyak hal gitu ya, insya Allah gitu ya, bisa jadi energi gitu ya untuk diri kita gitu ya. Jadi ya silakan ya, untuk sahur itu kalau memang ya masih bersama keluarga gitu ya, silakan diikuti ya, yang dilaksanakan di keluarga. Jangan mentang-mentang kita udah belajar, ah yaudah aku mau aja gitu kan, akhirnya nggak bantuin gitu ya. Nah ini yang salah ya, nggak bantuin persiapan dan lain-lain. Nah, bantuin ya teman-teman, bantuin, tetap bantuin, dan kita tadi bisa memberikan starting point yang lebih awal gitu ya ke orang tua kita. Malah misalnya aku bantuin ya, aku preparein nanti sahur mau sama apa, biar disiapin dari sekarang kayak gitu. Ya sebenarnya poinnya agar kita punya waktu yang lebih tadi di sahur untuk kita di banyak merenung gitu ya. Banyak beristighfar, banyak mengingat dosa-dosa kita yang sebelumnya, kita taubati gitu ya. Dan inti dari taubat itu kan sebenarnya adalah air mata ya, teman-teman. Air mata penyesalan. Kita nyesel pernah ngelakuin itu, kita nggak mau gitu ya, kita jatuh ke hal itu lagi, nggak mau. Renungi. Nah, salah satu tips dari aku biasanya untuk dapetin vibes itu, inget dosa-dosa tuh, aku kadang ini nyari di YouTube gitu ya, renungan muhasabah gitu, sambil pakai headphone biar lebih kerasa vibes-nya gitu ya. Tapi ya silakan gitu ya, dari situ kalau teman-teman dengan mudah mengalirnya langsung curhat ke Allah gitu ya, mengingat dosa teman-teman, itu bisa banget. Kalau aku tuh suka nyimak renungan iktirafnya Ustadz Hanan Ataki. Itu durasinya 10 menit sih di awal, tapi aku jadi itu jadi prolog yang indah gitu untuk bisa ngerenungin lagi gitu. Ya Allah, ini dosa apa ya yang belum diingat gitu ya. Tolong ya Allah, yang lupa-lupa coba biar bisa ditaubati gitu. Kalaupun yang misalnya aku udah bener-bener gak inget, ya Allah tolong ampuni gitu ya. Nah, di situ momen-momennya teman-teman di sahur ya. Itu lifestyle sahur. Jadi jangan lupa ya, jangan sampai kita akhirnya salah vibes gitu loh. Salah vibes ketika sahur. Karena memang acara-acara TV kita gitu ya, atau acara-acara di sosial media atau yang live lah ya, banyaknya memang yang sifatnya hiburan ya, entertain gitu. Yang dalam tanda kutip lucu-lucuan. Sebenarnya mungkin itu baik ya, maksudnya tujuannya tuh baik biar sahur tuh nggak ngantuk gitu ya. Sahur itu nggak ngantuk. Nah, teman-teman, kayak kita yang sudah belajar harus lebih next level lagi gitu ya. Ketika melihat yang seperti itu, kita doakan semoga Allah berikan taufik ya, bukan merasa lebih baik juga. Nah, tentunya tadi kita perbaiki. Oh, ternyata vibes sahur itu vibes-nya sedih. Gitu ya. Kalau mau sedih, nah waktunya di sahur gitu loh. Kita tahu berarti kita buang beban-beban yang ada di pundak kita gitu. Karena dosa itu kan bisa jadi beban ya. Kenapa sholat berat ya, bayangin aja kalau kita bawa tas yang 50 kilo misalnya, tasnya tuh ya, tas tas carrier, tahu kan tas carrier anak-anak gunung gitu yang benar-benar berat gitu kan. Bayangin kita sholat sambil bawa itu, takbiratul ihram kita ya, ruku kita, aduh mau boro-boro mau ruku lama ya, udah berat banget gitu, udah berat banget, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita buang dosa-dosa kita dengan istighfar, taubat kita di waktu sahur ya. Masih bisa tahajud, maksimalkan tahajud, tilawah.
urusan dapur nih harus beres dulu ya, biar enjoy, biar enak gitu loh. Kalaupun mau mencoba dikit-dikit, aku pun ya mencoba dikit-dikit gitu ya, karena nyobanya tuh dari tahun lalu, meskipun misalnya suami masih ya perlu makan full meal gitu kan. Jadi aku tetap bantuin gitu ya, tetap stay, dan tadi udah persiapan dari malam. Nah, tapi aku bilang mau nyoba gitu ya, cuman pakai kurma gitu, tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi pas lagi makan bareng tuh ya tetap makan bareng kayak gitu ya, itu waktunya. Nah, jadi setelah itu baru gitu ya makan. Tetap momen-momen ngobrolnya ada gitu ya. Tapi kita makannya dicoba aja gitu. Yang aku rasain, alhamdulillah lebih fresh gitu ya, lebih enak tadi dalam menjalankan target-target Ramadannya. Salah satu ikhtiarnya itu ya, tentunya yang paling utama adalah pertolongan Allah dalam menjalankan target Ramadan kita ya. Makanya diperlukan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih ini kan gimana? Kapan waktu terbaik untuk membersihkan hati? Ya di sahur lagi gitu ya. Utamanya tuh di sahur lagi gitu. Di PR-nya di sahur. Jangan sampai nih kita akhirnya wah sibuk ini tuh di sahur gitu ya, tahu-tahu waktu habis gitu kan, makanan belum habis karena kita juga lama prepare makanannya ya, kayak makanan-makanan fine dining misalnya 3 jam sendiri gitu kan, kayak wow ya sayang banget. Jadi kita bisa pilih di waktu-waktu ini yang kalau bisa lebih cari yang efektif gitu ya, yang efisien agar target Ramadan kita bisa lebih maksimal lagi. Gitu. Itu ya di sahur. Oke, nextnya siang-siang biasanya ngapain nih, teman? Boleh share di kolom chat. Dan gimana perasaan di siang hari? Ada yang udah mulai lelah. Tolong aku nggak kuat, aku capek gitu kan. Aku haus. Atau enggak teh masih aman, mantap gitu kan. Nah, boleh banget share di kolom chat. Aku kalau pagi-pagi itu biasanya aku masih olahraga sih teman. Jadi udah sahur, biasa dengar kajian dulu gitu ya. Setelah sholat tuh, nah, di pagi-pagi sekitar jam 7 jam 8 tuh aku masih olahraga. Bersih-bersih, ngerjain domestik dan lain-lain gitu ya aktivitasnya. Nah kalau siang, kalau aku pribadi merasakannya memang butuh istirahat gitu ya. Maka Rasulullah SAW itu di siangnya istirahat sebentar ya, atau disebutnya kailullah, atau tidur siang gitu kan. Kemarin aku bobo ke Pedilat, mantap, enak ya bobo. Aku pun tadi sebenarnya nggak jadi teleponan sama Vini. Kodarullahnya karena keboboan guys gitu ya. Udah nunggu nih, tapi karena ada perbedaan waktu kita lupa gitu ya, miskom. Aku nggak bilang ke Vini, aku menganggapnya Vini sudah ngeh gitu kan, ternyata Vininya lupa nggak ngeh gitu ya, perbedaan sejam itu gitu. Jadinya ya akunya ketiduran. Aku ya ketiduran deh, ya Allah maaf ya Vini ya Allah. Nggak ada kesempatan kita bisa ini ya teleponan lagi. Kata Teh Dwi menarik nih, kalau siang emosi Teh, panas soalnya, astagfirullah. Bagus. Emosi. Nah ini ya, kalau kita masih masih emosi. Tapi memang ya siang itu atau panas panas yang membakar di siang hari itu bagian dari apa ya? Kayak remindernya Allah untuk kita mengingat neraka sih. Ya loh, beneran. Karena ada hadisnya ya, teman-teman. Karena dulu tuh di Arab itu kalau siang tuh panasnya bisa sampai 50 derajat Celcius kalau musim panas ya, apalagi Ramadan kan panas. Itu makanya sampai ada hadis kita boleh loh gitu apa ya, menunda sejenak sholat zuhur. Kenapa? Kenapa sholat zuhur itu kan kalau misalnya lagi panas-panas tadi ya emosi dan lain-lain jadinya nggak fokus ya kan, jadinya gitu susah khusyuk. Jadi boleh saat udaranya tuh udah lebih tenang gitu, lebih calm. Jadi ternyata memang ada kaitannya. Nah, berarti kan ini jadi PR juga ya kalau emosi ya. Bagaimana nih mengelola emosinya, ya kan?
Bagaimana agar kita tidak emosi ketika menghadapi panas? Nah, ini kaitannya sama sahur lagi. Kalau kita sahurnya tadi ya udah melepaskan gitu ya dosa-dosa kita nih, beban-beban kita yang selama ini kita bawa gitu ya, kita lupa istighfarin. Jadi insya Allah itu akan lebih enak gitu loh, lebih tenang rasanya tuh, lebih plong. Kayak testimoni suatu produk gitu ya, lebih plong ya, lebih tenang. Beneran. Nah, setelah itu, ya itu aku biasanya tuh memang punya aktivitas olahraga itu apalagi yang high intensity buat apa? Buat tadi emosi-emosi itu keluar gitu di situ. Salah satunya ya. Nah, ini nih waktu itu olahraga sama Vini ya berkali-kali, Vin gimana? Ini tuh tahu teriak-teriaknya aku guys gitu ya. Nah, teriak di waktu yang tepat gitu ya untuk bisa emosi tuh keluar. Maksudnya keluar itu juga bukan karena pelampiasan gitu, tapi ada pemaknaan di balik itu. Kadang ya Allah gitu. Tadi pagi aku ikut kelas sepeda ya teman-teman, RPM, kelas Mills. Terus gurunya tuh bilang gini, coachnya tuh bilang gini, itu tadi kalau benar katanya tuh ya, bisa sampai 500 kalori lebih katanya tuh ya. Kalau benar-benar dimaksimalin powernya gitu ya, energinya dan lain-lain. Ketika aku cek jam aku, tada gitu kan. Ternyata aku tuh baru 350 guys gitu kan. Berarti itu tuh belum maksimal. Itu aja aku tuh udah kayak, wah ya Allah tolong. Ini gimana target Ramadan aku tuh banyak, gede gitu kan. Gimana ya Allah tolong ya, teriaknya tuh pasti di situ. Ya Allah, masih jauh dibandingin ahli-ahli puasa, para ulama, para sahabat, ya Allah tolong gitu kan. Jadi emosi itu keluar di situ. Jadi pas siang tuh insya Allah lebih tenang gitu ya. Aduh ya. Nah, jadi nggak apa-apa kalau emosi pas siang. Nah ini mungkin tanda-tandanya harus istirahat gitu ya. Istirahat sejenak. Kalau lo tuh bentar kok gitu ya. Bisa 15 menit gitu, 30 menit lah gitu ya. Jangan juga jadinya panjang gitu dari siang terus tahu-tahu menjelang maghrib gitu kan. Alhamdulillah seger banget nih habis tidur. Kalau kelamaan kayak gitu mah nggak baik ya. Sampai selesai bablas. Ya kalau bablas tuh nanti justru malah linglung gitu kan. Aduh, malah lemes dan lain-lain. Karena segala sesuatu yang berlebihan juga gak baik. Bangun-bangun minum ya, Vin ya. Karena lupa gitu lagi puasa. Ya Allah, ya hati-hati tadi ya, segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Makanya memang yang susah tuh mencari proporsi ya, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Itu siang hari ya tadi ya, siang hari. Nah, sekarang nih ya, kita masuk ke sore hari seperti ini ya. Lagi-lagi mungkin tadi lagi ada yang persiapan dan lain-lain ya. Menu takjil hari ini apa sih, teman-teman? Boleh share di kolom chat. Menu takjilnya apa aja? Ada takjil. Sebenarnya takjil tuh artinya apa sih? Takjil. Takjil tuh artinya menyegerakan ya? Iya nggak sih? Waktu itu, kalau nggak salah. Artinya itu bersegera gitu. Tapi kalau di kita tuh jadi makanan manis gitu. Takjil. Ya, boleh teman-teman share menu-menu bukanya udah siap apa aja. Dila, ini udah lulus FN nih ya, kurma semangka. Udahlah, kurma semangka. Teman yang lain apa? Belum belum beli kurma, astagfirullah. Ih, beli dulu, astagfirullah. Tadi sayang banget. Ih, sunahnya ya. Udah, kalau di kita mah, katanya sebagian besar kita tuh masih ada paham-paham gitu ya. Paham-paham eh, kurma sunnah, gorengan wajib katanya gitu kan. Nah, masih ada dalil-dalil seperti itu ya. Hati-hati ya. Tidak ada kewajiban dalam gorengan, teman-teman. Oh, yang dari Vini, ubi rebus plus kurma. Mantap. Nah, beli kurma. Beli kurma segera ya, Teh Dwi ya. Semoga ada rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua di sini doain Teh Dwi ya, ada rezekinya beli kurma ya.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Dila nih testimoni Sukari, mantap, nggak terlalu manis dan tekstur lembut. Udah cocok dari jadi BA-nya Sukari ya. Brand Ambassador Sukari. Tapi benar teman-teman. Jadi ada perbedaan antara sahur dan bukanya Rasulullah SAW dalam pemilihan kurma. Ternyata ada juga loh gitu loh. Ilmunya ya dalam buka dan sahur gitu. Jadi kalau sahur biasanya Rasulullah SAW itu eh, makannya kurma tamar jenisnya. Tamar itu kering, dia lebih kering. Contohnya apa? Kurma ajwa gitu kan. Nah, lebih kering. Nah, sementara kalau misalnya berbuka, Rasulullah SAW itu makan kurmanya tuh kurma rutob atau istilahnya kurma basah. Nanti kita insya Allah akan belajar juga ya dari bukunya Ustadz Abdurrahman Dani tentang jenis-jenis dan tahapan kurma tuh ada ya. Nah, tapi kalau buka itu Rasulullah SAW makan kurma rutob atau kurma basah ya. Salah satu jenis kurma basah itu yang memang dia basah gitu ya. Sukari yang tadi di endorse gitu ya. Dipromoin sama Dila gitu. Dan memang betul teksturnya lembut ya. Karena kandungan airnya lebih tinggi gitu. Nah, untuk berbuka setelah seharian kita itu dehidrasi ya, maksudnya kurang air ya dari biasanya, maka kurma ini ketika masuk kurma tadi ya rutop itu dia sekaligus plus airnya gitu, udah ada kandungan air, udah ada serat, gula dan lain-lain gitu ya, udah lengkap banget dengan kurma itu. Nah, lebih balance-nya tadi bisa dengan ini ya semangka untuk menetralkan karena kurma itu sifatnya panas, semangka itu sifatnya dingin ya, atau bobo yang dingin bisa. Kalau ubi rebus plus kurma, tapi ya sudah ada karbonya, jadi nanti diperhatikan ya makanan utamanya ya, ini ya ada ubi rebusnya soalnya di sini. Tapi alhamdulillah di sini kayaknya nggak ada yang nulis kolak apa gitu ya, boba segala macam. Ini pada memang murid-murid teladan kayaknya yang hadir ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sop buah. Nah, sop buah juga itu ya harus udah diperhatikan komposisinya, harus dipilih gitu. Bagaimana sop buah yang proporsional gitu ya. Sop buah sih sop buah gitu kan. Oke, ada buahnya. Buahnya udah ada gulanya, ditambah gula lagi, ditambah sirup lagi, tambah ada yang susu apa segala macam gitu ya. Dan kalorinya habis di es buah gitu. Iya, puasa sih puasa gitu ya. Tapi surplus kalori juga bukannya banyak gitu. Nah, jadi ya silahkan ya dipertimbangkan. Nah, kenapa sih kita perlu nih ngomongin menu buka gitu ya? Karena lifestyle berbuka ini akan mempengaruhi ibadah malam kita ya. Next ibadah. Tuh ya, ibu bikin es buah di belakang. Ya Allah, Tadu ini kita kayaknya udah seheart banget ya. Jadi nyambung gitu ya satu sama lainnya. Pas banget gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi lebih memaknai ya pas lagi makan es buah tuh. Ya Allah, ini yang tadi dibahas gitu ya. Alhamdulillah. Keren banget memang. Ya, lanjut. Jadi makanan berbuka kita ini sangat-sangat mempengaruhi waktu setelahnya tentunya, ya kan? Karena pencernaan, proses pencernaan itu butuh energi gitu. Jadi tubuh kita ini akan membagi-bagi gitu loh energinya untuk buka ya, untuk mencerna makanan, makanan berbuka, untuk aktivitas kita yang lain dan untuk aktivitas kita yang lain dan banyak loh aktivitas kita yang lain, ada bernafas ya, ada sistem ekskresi gitu kan, ada sistem-sistem yang lain di dalam tubuh kita, jadi itu dibagi-bagi energinya. Nah, maka dari itu pemilihan ini ya menu-menu berbuka gitu ya, itu juga menjadi sangat-sangat penting untuk ya eh, bisa memaksimalkan ibadah-ibadah malam kita ya. Ingat teman-teman, hadisnya tuh sampai 2 ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa kalau kita berpuasa dengan iman dan ihtisaban ya, dengan iman dan rasa harap kepada Allah, Allah akan
hapuskan dosa-dosa kita terdahulu, gitu kan. Nah, di hadis yang lain itu redaksinya mirip banget, cuman beda di ada puasa, ada sholat malam gitu. Jika kita sholat malam dengan iman dan ihtisaban, gitu kan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Dan sekali lagi dosa itu bisa jadi beban, teman-teman, beban kehidupan kita. Bisa jadi hidup kita tuh jadi berat karena ya tadi gitu ya, bawa-bawa beban gitu selama ini tuh ya, belum ditaubati gitu ya. Jadi penting ya teman-teman untuk bisa memaknai saum-saum kita. Jangan sampai puasa-puasa kita, saum-saum kita tuh hanya menjadi balas dendam saja gitu kan. Hanya menahan lapar dan haus, akhirnya buka tuh jadi balas dendam. Ya, dari semenjak zuhur udah kepikiran buka mau apa ya, nanti sama inilah, sama itu, sama ini, sama itu. Udah dipikirin gitu ya. Itu mah cuma hanya nafsu, guys, gitu ya. Karena perut kita tuh terbatas juga, ya kan? Kepikiran ini itu ujung-ujungnya seringkali nggak kemakan. Ya, pengalaman pribadi dulu kayak gitu ya, masih nafsunya besar gitu ya, tinggi. Apalagi kalau sore-sore lewat jajanan atau tempat jualan yang penuh ya, kanan kiri, rasanya tuh pengen semua gitu kan. Kalau melihat, nah makanya ini harus jaga pandangan nih ya, hati-hati gitu ya. Di situ silakan gitu ya dipilih. Insya Allah untuk pembahasan lebih detail terkait buka gitu ya, menu buka kita akan bahas di kesempatan selanjutnya gitu ya, di kesempatan selanjutnya di sesi halal lifestyle lagi gitu karena eh, ya tadi gitu ya kita udah sampaikan di awal waktu kita akan lebih singkat daripada FN biasanya agar teman-teman bisa memaksimalkan ya menuju buka. Dan Vini kayaknya juga udah menjelang buka ya di sana. Udah benar-benar detik-detik menuju buka. Udah buka teh. Oh, udah buka. Iya, selamat berbuka ya. Masya Allah, tabarakallah. Dwi dan Vini ya, sama-sama di Kota Mubagu. Selamat berbuka. Banyak doa nih ya. Insya Allah. Kalau gitu sama-sama kita cukupkan dulu ya pada kesempatan kali ini. Yang sekali lagi gitu ya ingin di highlight kalau di berbuka itu lifestyle yang bisa kita terapkan tadi salah satunya dipilih menu-menu dalam berbukanya yang kalau bisa betul-betul makan kita secukupnya saja. Maksudnya secukupnya adalah ingat lagi hakikat puasa itu gitu ya sebenarnya kita tuh harus lebih berempati dengan orang-orang yang memang Allah titipkan amanah berupa kesulitan dalam makanan. Jadi jangan malah sibuk sama persiapan-persiapan buka yang banyak gitu ya. Menu-menu berbuka kita lebih banyak dari makanan kita di hari-hari biasa. Artinya kita tadi gitu ya, jangan-jangan masih salah kaprah terkait puasa itu. Kalau kita ada rezeki lebih, silakan ya diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Ingat, berbagi buka itu pahalanya tuh kita dapat pahala orang yang puasa itu juga. Ya Allah, enak banget gak sih? Ya, jadi kok bisa ada yang lebih-lebih nih daripada kita bikin gitu ya dan tadi rumit di rumah udah kasihin gitu loh sama yang lebih membutuhkan tadi ya bisa infak ke masjid ya yang ada buka barang atau takjil gratisnya. Jangan sampai kita malah kebalik kita yang berburu takjil gratis. Astagfirullah teman-teman ya. Ingat kita tuh harus jadi kalau ingin main di level yang berbeda level kita tuh jangan level menerima gitu ya dapat gratisan kita harus ada di level inginnya memberi inginnya memberi inginnya memberi bahkan orang-orang yang punya keterbatasan itu aja kalau tulus ikhlas dia pasti mainnya di level yang beda kalau imannya tinggi itu kuat gitu ya imannya pasti inginnya ngasih meskipun ya tadi dengan segala keterbatasannya jangan sampai kita yang Allah titipkan kelebihan kita malah inginnya gratisan. Enggak dong gitu ya. Kita yang harusnya nyumbang. Kita yang harusnya berkontribusi. Ya, ketika kita dapat nggak apa-apa, kita terima gitu. Tapi tahu diri gitu. Ya Allah ini aku dapat berapa ya kira-kira ini.
Kalau bisa kita bayar lebih lah, infak lebih ke masjid itu atau ke yang kita dapat itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jangan sampai salah. Dan ya di menjelang buka jangan lupa banyak doa ya, khususnya udah buka masyarakat. Jadi momen-momen berbuka, kalau tadi sahur tentang ya sedih, rasa sedih gitu ya, karena kita mengingat dosa-dosa kita banyak istighfar. Kalau buka itu momen-momen harap, kita banyak doa, kita minta sama, kita penuh harapkan iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu harap gitu ya, harapan penuh kepada Allah. Kita pengen dapat ridho Allah, kita pengen dapat ridho Allah dengan banyak jalan. Kita pengen ditunjukin jalan-jalan, kita pengen dibimbing, kita pengen punya kemampuan bisa milih yang terbaik daripada yang terbaik gitu kan. Nah, kita pengen dapat itu, minta sama Allah di waktu gitu ya. Nah, jadi jangan sampai lost lah ya. Dikit waktu Ramadan tuh bentar banget teman-teman. Gak kerasa nih aja udah hari kedua ya. Dari sekian bulan kita tunggu Ramadan gitu. Ini udah hari kedua, nanti nggak kerasa udah hari terakhir gitu ya teman-teman. Ramadan tuh bentar banget. Jangan sampai lost. Kita diminta berada di titik puncak yang sebentar doang. Gak setahun loh Allah minta kita ada di titik puncak. Ramadan ini aja. Disilahkan dimaksimalkan ya teman-teman semuanya. Oke, itu aja yang bisa disampaikan teman-teman di kesempatan kali ini. Karena venue-nya lagi berbuka ya, aku izin ambil alih. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini, FN kali ini, dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari beristighfar sebenar-benarnya sampai dengan hati kita tenang. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah terima ikhtiar belajar kita pada kesempatan kali ini, karena sungguhnya Allah yang Maha mendengar, Maha mengetahui segala sesuatu. Kesempurnakan dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal. Ya, sekali lagi makasih teman-teman semuanya yang masih menyempatkan untuk hadir FN ya, Masya Allah. Semoga sekali lagi seperti harapan kita di awal, sedikit yang kita bahas di kesempatan kali ini bisa nambah keimanan kita, keyakinan kita untuk bisa memaksimalkan setiap detik yang Allah titipkan kepada kita yang penuh berkah ini gitu ya, di waktu-waktu ini ya. Dan banyak doa dan saling mendoakan. Tentunya tolong doain aku nih ya, yang hisapnya paling besar di antara teman-teman ya. Nah, lebih banyak ngomongnya ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah tolong kita semua dalam memaksimalkan Ramadan sebagai jamuan teristimewa dan terbaik dari Allah. Ya, kita cukupkan. Tapi sebelum itu kita foto dulu kali ya. Tapi kalau yang lagi buka nggak apa-apa, nggak bisa on cam. Kita foto dulu untuk mengabadikan gitu ya momen di dua Ramadan ya, di dua Ramadan hari ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next event kalau Allah tolong ya. Sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Selamat memaksimalkan Ramadan. Oke.